Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih karunia-Mu datang. Setelah selesai ada kasih karunia yang lain datang menggantikan lagi. Itulah cerita perjalanan hidup kami dari hari ke sehari. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan tidak bergantung kepada kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangan kami. Tetapi Tuhan dengan kasih perjanjian boleh menyatakan kasih karunia-Mu. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh minta kasih karunia Tuhan diturunkan kepada setiap kami, satu demi satu, yang hadir di dalam gereja ini. Maupun juga mereka yang ada di ruangan-ruangan lain, baik kelas remaja, kelas sekolah minggu, para guru, para anak-anak, dan kami semua satu persatu. Nyatakanlah kasih karunia-Mu kepada kami. Jangan lewatkan satu orang pun dari kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. 2 minggu lalu kita sudah memulai seri eksposisi kitab-kitab terpendek. Dan hari ini kita teruskan dengan bagian yang kedua dari 2 Yohanes. 2 Yohanes akan dikhotbahkan 3 kali. Setelah itu kita pindah kepada surat 3 Yohanes. Setelah 2 kali dari perjanjian baru, kita pergi ke perjanjian lama. Setelah itu kita kembali lagi 2 kitab dari perjanjian baru. Lalu kita selesai. Mari kita membaca bersama-sama 2 Yohanes 1, hanya 1 pasal, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat yang keempat sampai ke-6, mari kita membuka suara membaca ketiga ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara sekalian, di dalam 3 ayat ini, kita menemukan kata hidup muncul 3 kali. Hidup, hidup, hidup 3 kali. Dari sini kita menyimpulkan bahwa makna hidup dari orang percaya menurut bagian ini ada 3. Hidup dalam kebenaran, hidup menurut perintahnya, hidup di dalam kasih. 3, semuanya ada di dalam ketiga ayat ini. Hidup dalam kebenaran, hidup menurut perintahnya, hidup di dalam kasih. Apa sih arti hidup kita? Apa sih isi hidup kita? Tentu hidup kita adalah hidup yang tergantung kepada kasih karunia Allah, pasti. Tetapi kasih karunia Allah memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup menurut perintahnya, hidup di dalam kasih. Saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani, istilah hidup yang dipakai adalah peripateo. Peripateo artinya berjalan. Alkitab suka sekali memakai istilah berjalan untuk menjelaskan hidup manusia. Bahasa Ibrani ketika menjelaskan tentang kehidupan daripada Henok, dikatakan Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Bahasa Ibraninya halak, bahasa Yunani peripateo, sama-sama artinya berjalan. Berjalan, hidup adalah satu perjalanan. Perjalanan masa kini, meninggalkan masa lalu, menuju masa depan. Terus masa kini berjalan, suka atau tidak suka, terus meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Itu sebabnya waktu tidak bisa kita kompromikan. Waktu adalah power yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun, kecuali oleh Tuhan sendiri. Tidak ada manusia bisa mengatakan saya kepengen berhenti hari ini. Tanggal kalender jangan pindah, tidak bisa. Jam mati pun detik terus berjalan. Jam rusak pun waktu terus berlalu. Puluhan tahun cepat lewat, waktu terus berlalu dan tidak kembali lagi. Hidup adalah satu perjalanan. Dan perjalanan itu sebagaimana tadi saya singgung dari kitab Henok, yaitu perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan.
2 kali, 3 kali. Alkitab berkata Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Henokh adalah orang yang beriman. Demikian pula istilah berjalan dipakai untuk Nuh. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini kita mengerti, oh hidup itu adalah satu perjalanan dan perjalanan itu ada tujuan. Bukan perjalanan tanpa tujuan, luntang-lantung tidak jelas mau pergi kemana. Seperti seorang gelandangan yang kesana kemari tidak menentu. Saudara sekalian, bukan, kita bukan gelandangan secara rohani, secara jasmani saudara tidak gelandangan ya. Karena saudara ada pekerjaan, ada keluarga, ada rumah, ada alamat, ada nomor telepon, ada alamat email, itu bukan gelandangan. Tapi secara rohani orang bisa menjadi gelandangan, yaitu luntang-lantung tidak tahu kemana arah hidupnya. Kita tidak begitu, kita berjalan bersama Tuhan. Ada tujuan, tujuan apa? Paulus berkata dalam kitab Filipi, aku tidak melihat ke belakang, aku melupakan apa yang di belakang, aku berlari ke depan. Menuju kepada panggilan sorgawi, panggilan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, tujuan perjalanan kita bersama Tuhan bukan kita yang tentukan. Kita berjalan bersama Tuhan kok. Tuhan yang tentukan, mau kemana terserah Tuhan. Itu sebabnya mendadak Henokh diangkat oleh Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan berkata, Henokh, hidupmu dalam dunia sudah cukup. Sekarang kamu pergi dan tinggal bersama dengan aku. Tujuan itu bukan diri kita. Tujuan itu bukan untuk kita. Bukan untuk nama kita, untuk kepentingan kita, untuk kekayaan kita, untuk kehebatan kita. Bukan. Tujuan itu seluruhnya adalah untuk kepentingan Tuhan. Tahun 1963, Billy Graham memimpin KKR, kalau saya tidak salah kali yang kedua di kota Los Angeles setelah tahun 49. Dan saudara sekalian, tahun 63 KKR selama berapa hari ya, panjang. Billy Graham kalau KKR panjang, saudara. Dan saudara, hari pertama yang hadir 38.000 orang. Banyak tempat duduk yang kosong. Tapi hari yang terakhir dihadiri oleh 134.254 orang. Saudara, dan itu memecahkan rekor dari stadion itu yang namanya Los Angeles Coliseum. LA Coliseum masih ada sampai sekarang, tetapi sudah direnovasi sehingga kapasitasnya sudah berkurang. Itu sebabnya ketika mencapai angka itu, dan saudara di luar masih ada 20.000 lagi yang mendengarkan suara speaker. Panitia atau penyelenggara dari Coliseum memberikan penghargaan, yaitu satu plakat yang ditempel di stadion itu secara permanen. Mengatakan bahwa rekor pecah di stadion ini adalah KKR yang dipimpin oleh Billy Graham tahun 1963. 2 tahun kemudian mereka berikan plakat ini. Kalau saudara mengikuti, belum lama ini, bulan yang lalu, saudara, patung Billy Graham baru diresmikan di gedung parlemen Amerika. Ditaruh di satu titik di mana Presiden Amerika setiap kali dilantik akan berjalan melewati itu. Billy Graham yang masih muda, saudara, pegang Alkitab. Nah, kita tidak lihat patung itu. Sekarang kita lihat LA Coliseum tahun 1963. Inilah penonton paling banyak, mengalahkan saudara sepak bola Amerika, American football, mengalahkan American soccer, mengalahkan apa, rugby atau baseball atau apa saja. Tidak ada yang pernah melewati ini. Sehingga diberikan satu plakat penghargaan, saudara, 134.254 orang, penuh setiap kursi, ditambah lagi 20.000 yang mendengarkan dari speaker di luar. Lalu saudara, dibikin satu plakat yang ditaruh di situ dengan gambar ini dan diberikan wajah daripada Billy Graham dan diberikan tulisan di situ, saudara sekalian. Ini plakatnya yang ditempel di dalam stadion itu sehingga selama-lamanya orang pergi ke situ. Dari plakat ini yang saya paling senang, ada gambar salib di atas itu paling tinggi, saudara sekalian. Itu kemuliaan Kristus. Nah, Billy Graham saudara mengatakan berapa kalimat, tapi 2 yang saya ingat. Pertama, dia berkata, "This is not a memorial to me." Ini bukan satu penghargaan bagi saya. Karena di dalam satu KKR yang dihadiri ratusan ribu seperti ini, yang melayani banyak orang. Maka bukan hanya saya, tapi juga penghargaan untuk setiap orang yang melayani. Kedua, dia memberikan satu ilustrasi, satu cerita. Ada seorang matanya tidak bisa lihat, dia pergi ke dokter. Sampai di dokter sudah dioperasi, diobati, ditangani, sampai matanya sudah bisa lihat, ingatannya hilang. Dia balik lagi ke dokter. Saya sekarang sudah bisa lihat, tapi ingatan saya hilang, tolong diobati. Diobati, ingatannya kembali, penglihatannya hilang. Balik terus seperti itu. Akhirnya dokter mengatakan sudah berapa kali, 5 kali atau berapa kali, ternyata hanya bisa pulih 1. Pilih mata atau pilih penglihatan. Orang itu setelah pikir-pikir dia berkata, saya pilih
penglihatan yang dipulihkan. Tidak penting bagi saya apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang lebih penting bagi saya mau pergi kemana di depan, itu lebih penting. Nah, ini yang Billy Graham katakan, bukan kita mau lihat ke belakang, kita mau lihat ke depan. Semua prestasi di belakang, tapi di depan pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan, itu yang kita mau capai. Itu sebabnya saudara tahun 63 di Los Angeles 134.000. Di tahun 73 di kota Seoul 1,1 juta yang hadir. Hampir 10 kali, 9 kali lebih banyak dari yang ada di situ. Berjalan bersama Tuhan ada tujuan. Tujuannya siapa yang tentukan? Tuhan. Menurut kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Itulah tujuan kita. Maka saya simpulkan ketiga tema ini menjadi kalimat seperti ini. Apa makna hidup kita? Pertama, berjalan bersama Tuhan dalam kasih. Kedua, berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Ketiga, berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Tadi dibilang menurut perintahnya, saya simpulkan dengan istilah ketaatan. Berjalan bersama Tuhan dalam kasih. Berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Mari kita ulangi ketiga kalimat ini. 1, 2, 3. Berjalan bersama Tuhan dalam kasih. Berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Inilah makna hidup kita. Di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memimpin kita untuk hidup seperti ini. Yang pertama, saudara, berjalan bersama Tuhan di dalam kasih. Kita menerima kasih karunia. Setelah kasih karunia itu diberikan kepada kita, sekarang tugas kita adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Khususnya yang menjadi penekanan dari Rasul Yohanes. Baik dalam Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes adalah mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita membaca lagi dari Yohanes 13, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Mari kita juga membaca bersama-sama ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan kepada kamu perintah baru, supaya kamu saling mengasihi. Dasarnya apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara lihat ya. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya adalah Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dalam kebersamaan yang lalu kita sudah belajar, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih Allah. Saudara lihat di sini, saudara, kasih Allah yang diberikan kepada kita memiliki 3 sifat. Kasih Allah yang diberikan kepada kita memiliki 3 sifat. Pertama, sebagai teladan bagi kita untuk mengasihi. Kedua, sebagai tenaga, kekuatan bagi kita untuk mengasihi. Ketiga, sebagai tuntutan bagi kita untuk mengasihi. Tuhan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan memberi kepada kita kasih. Fungsinya apa? Supaya kita senang-senang, bukan. Pertama, sebagai teladan. Teladan bagi kita untuk mengasihi. Teladan kita sudah lihat bagus ya. Teladan, tapi ikuti gampang gak? KKR 134.000 tadi. Kita teladan ya, ikuti gampang gak? Dah gampang. Bisa kumpulkan orang sebegitu banyak, dah gampang. Di daerah Kristen seperti Amerika, daerah Injili, orang Asia kurang didengarkan. Maka kita ke sana KKR, tidak ada yang datang. Datang ke Indonesia, bukan daerah Kristen. Sehingga kumpulkan 134.000, itu sulitnya luar biasa. Patong seumur hidup memimpin KKR, paling banyak adalah 100.000. Yaitu yang ada di Manila, Rizal Park yang ada di Manila, 100.000 orang. Lalu yang kedua, yang ada di Manado. Di Kelabat, Stadion Kelabat, 65.000 orang pada tahun 91. Tidak gampang. Oh, kita sudah lihat teladan, perlu tenaga. Kita sudah lihat teladan Tuhan mengasihi kita. Kita perlu tenaga, kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari kasih Allah juga. Kasih Allah sebagai teladan. Kasih Allah sebagai tenaga. Ketiga, kasih Allah sebagai tuntutan. Setelah terima kasih Allah, kamu ingin bebas? Tidak bisa. Ada tuntutan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kasih Allah sebagai teladan. Memang kalau tidak ada teladan kita gimana mengasihi?
Kedua, kasih Allah sebagai tenaga, sebagai kekuatan sehingga kita bisa mengasihi. Ketiga, kasih Allah sebagai tuntutan sehingga kita bisa jalankan atau kita harus jalankan. Nah saudara, ketika Yesus memberikan perintah di dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberi perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Saudara, teladan sudah ada. Kenapa saudara? Karena dalam ayat 14 dari Yohanes 13, Tuhan Yesus berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus beri teladan, membasuh kaki. Mencuci kaki, membasuh kaki adalah saudara sekalian model daripada service. Sekarang kita tidak cuci kaki teman kita di gereja, tapi co-service, saling melayani. Saudara, complementary. Saling melayani satu dengan yang lain. Itu maksudnya. Jadi saudara, di situ bukan gengsi. Di dalam gereja bukan gengsi. Kenapa sih saya harus melayani dia? Seperti cerita yang saya sering kali ungkapkan. Seorang bapak di Surabaya bilang sama saya bawa teman saya yang bukan Kristen pergi ikut KKR Patong di Stadion Tambak Sari. Dia melayani sebagai bagian keamanan, security. Pakai rompi, bawa metal detector. Temannya yang bukan Kristen datang geleng-geleng kepala. You seorang presiden direktur perusahaan yang besar, jadi satpam bagaimana ceritanya? Nah, saya bilang sama dia gampang jawabannya. Karena temanmu belum mengerti darah Yesus. Maka dia heran, kamu mau jadi satpam. Kok jadi presiden direktur, kok mau jadi satpam? Saudara. Itu dia sangat heran. Saling melayani. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Dia membasuh kaki. Itu sebabnya saudara John Stott mengatakan Christian love belongs rather to the sphere of action than of emotion. Wah, saya sangat diberkati oleh kalimat ini setelah membaca beberapa hari kalimat ini, saudara. Christian love belongs rather to the sphere of action than of emotion. Kasih Kristen itu apa, saudara? Tindakan. Bukan sekedar perasaan, oh saya berbunga-bunga, ingin beribadah, berbunga-bunga, ingin apa, saudara. Bukan sekedar perasaan, tapi tindakan. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Apa yang kamu lakukan untuk orang lain? Apa yang kamu lakukan untuk jemaat? Apa yang kamu lakukan untuk anak sekolah minggu? Dan seterusnya dan sebagainya. Christian love belongs rather to the sphere of action. Tindakan apa? Yesus membasuh kaki. Inilah teladan ya. Oh, ada satu teladan, yaitu apa? Membasuh kaki. Lakukan sesuatu apa? Tuhan, saya mesti lakukan apa Tuhan untuk engkau? Simple thing. Satu hal yang kecil apa yang saya boleh lakukan untuk Tuhan, untuk orang lain. Kalau kita ngantri konsumsi di bawah, ada orang lebih tua, mari oma duluan. Ini aja sudah tindakan nyata loh. Tidak usah bicara tentang teologi kasih yang tinggi-tinggi. Mari oma silakan dulu. Itu sudah tindakan kasih, itu sudah tindakan. Saudara, Christian love belongs rather to the sphere of action than of emotion. Saudara, tindakan nyata. Tuhan Yesus berkata, aku membasuh kakimu. Kasih Allah yang diberikan dalam tindakan nyata, kasih yang diberikan dalam tindakan nyata kepada kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain. Apa tindakan nyata kita? Tuhan, saya mau baca Alkitab. Billy Graham berkata, if I don't have a systematic devotion, I cannot go out and preach. Jikalau saya tidak mempunyai saat teduh yang teratur, saya tidak bisa pergi keluar dan berkhotbah, kata Billy Graham. Kita sudah punya systematic devotion, kita sudah punya saat teduh yang teratur. Setiap hari, setiap pagi, bagaimana kita disiplinkan diri kita untuk saat teduh, saudara. Itu adalah bagian dari kita mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, saudara, adalah pertanyaan begini, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa ini disebut sebagai perintah baru? Bukankah di mana-mana masyarakat dari perjanjian lama, kebudayaan ini, kebudayaan itu, semua bicara tentang saling mengasihi, solidaritas. Pencuri aja ada solidaritas. Sesama pencuri, mari kita sama-sama ya, saling mendukung, saling memperhatikan, saling bekerja sama untuk kepentingan. Itu sebabnya dalam satu film yang ada di kota Boston itu saudara, tentang kelompok pencuri yang pakai topeng itu saudara ya, The Town. Saudara sekalian, itu mereka sama-sama. Ketika salah satunya mau berhenti, dia datang kepada itu bosnya itu adalah tukang bunga. Dia bilang, saya mau berhenti. Tidak bisa. Saya sewa semua kalian dari satu grup untuk merampok. Terakhir pakai baju polisi ya, sebagai penyamaran saudara, dari
Saudara, itu tempat parkir itu saudara, di depannya Fenway Park di kota Boston saudara. Nyebrang menuju ke Boylston Street. Saudara, ditembak di situ oleh polisi dan akhirnya mati pencuri itu saudara. Tapi mereka bersama-sama. Mereka solidaritas, naik van, bawa mobil rampok. Perampok aja ada prinsip saling mengasihi. Saudara, semua agama, semua kebudayaan. Kenapa Tuhan Yesus berkata ini perintah baru? Nah, jawaban ini kita terima dari seorang ahli namanya Herman Ridderbos. Itu Ridderbos mengatakan 2 alasan. Pertama, Tuhan Yesus memberi perintah mengasihi ini kepada orang yang sudah diselamatkan. Ridderbos mengatakan inilah new grounding, dasar yang baru. Perintah ini bukan diberi kepada semua manusia, perintah ini bukan diberi kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang yang sudah diselamatkan. Dalam istilah saya, keadaan yang baru. Kedua, perintah ini diberikan kepada mereka yang menerima Roh Kudus, yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Yaitu secara istilah dari Ridderbos, a new possibility of fulfillment. Dalam istilah saya, kekuatan yang baru. Kenapa disebut perintah baru? Karena perintah ini diberi kepada mereka yang diselamatkan, berarti secara keadaannya baru. Perintah ini diberikan kepada mereka yang di dalamnya Roh Kudus tinggal, berarti ada kekuatan yang baru, sehingga mereka bisa menjalankan perintah ini. Keadaan yang baru dan kekuatan yang baru. Di situ kita mengerti ini disebut perintah baru. Kenapa Yesus sebut ini perintah baru? Bukankah semua agama juga ada? Semua kebudayaan juga begini? Karena di sini perintah ini diberi kepada mereka yang diselamatkan. Berarti keadaannya baru. Perintah ini diberi kepada mereka yang diberikan Roh Kudus. Berarti ini kekuatan untuk melaksanakan perintah itu. Baru new possibility of fulfillment. New grounding. Bagaimana kita menjalankan? Mari kita baca 1 Korintus 16. 1 Korintus pasal ke-16 ayat yang ke-14. Mari kita hafal ayat ini. Seringkali saya selalu ada ayat hafalan. Menjadi satu pegangan saudara dalam hidupmu. 1 Korintus 16 ayat 14. Mari kita baca sekali langsung hafal. Hanya 5 kata. Baca sekali langsung hafal. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita hafal dengan lokasinya. 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. As simple as that. Hatimu penuh kasih, tindakannya penuh kasih. Apa saja, segala pekerjaanmu. Apa saja kamu lakukan dalam kasih. Ketika seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah. Dia berkata, Tuhan, saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Yang memberi kesempatan kepada saya mengasihi orang-orang yang Tuhan beri. Anak-anak ini Tuhan yang beri kepada saya. Berarti saya melakukan ini untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak saya. Hal yang sama pada seorang ibu. Ketika dia masak, saudara, dia mengatakan, saya mengasihi Tuhan yang memberi kepada saya orang-orang ini, yaitu suami dan anak-anak, maka saya melakukan ini dengan kasih kepada Tuhan dan kepada mereka. Guru sekolah minggu, guru remaja, waktu dia persiapan, wah susah ya bahan mengajar minggu ini. Tapi dia berkata, Tuhan, I want to give to you the best. Saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau beri yang terbaik untuk anak-anak, karena saya mengasihi mereka seperti anak saya sendiri. Pasti menginginkan. Kalau saya jadi orang tua, kirim anak ke sekolah minggu, pasti saya ingin guru memberikan yang terbaik. Maka di situ seorang guru memberikan terbaik karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak. Apa saja. Siapa yang kasih usaha ini kepada saudara? Tuhan. Waktu saudara jalankan dengan tanggung jawab, saudara tahu saudara sedang mengasihi Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, Anthony T. Shelton mentafsirkan ayat ini saudara sekalian dari konteks Rasul Paulus membicarakan tentang kekanak-kanakan, child likeness. Kekanak-kanakan dalam surat 1 Korintus menurut T. Shelton cirinya 2. Apa ciri orang yang kekanak-kanakan? Cirinya 2. Pertama, self-concerned, self-centered concern, yaitu memikirkan diri sendiri. Ini ciri orang yang kekanak-kanakan. Anak kecil hanya pikir dirinya sendiri. Dia tidak pikir papa mamanya, tidak pikir kokonya. Saudara, dia mau apa harus dipenuhi. Dia tidak pikir papa mamanya ada uang atau tidak.
Dia mau makanan, saudara sekalian, dia mau harus ada, dia tidak peduli yang lain lapar atau tidak. Self-centered concern, ini kata T. Shelton. Paulus mengatakan orang yang kekanak-kanakan adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Kedua, ciri khas kedua orang kekanak-kanakan, dan ini baru ya. Kalau yang tadi pertama kita sudah sering dengar ya, orang kekanak-kanakan itu orang yang egois, itu kita udah tahu. Tapi yang kedua ini bagus sekali. T. Shelton mengatakan, saudara, orang yang kekanak-kanakan itu mempunyai satu ciri, short term gratification. Short term gratification, gratifikasi jangka pendek. Anak kalau nangis, kasih permen, diam dia. Nangis, kasih mainan, diam. Sekarang kalau nangis, kasih handphone, diam. Putar TV, diam. Itu namanya short term gratification. Orang dewasa bisa gitu nggak? Ngomel-ngomel, dipuji, langsung diam. Ya. Jadi saudara, namanya short term gratification. Itu ciri khas kekanak-kanakan. Saudara, T. Shelton mengatakan saudara, orang yang dewasa menurut Paulus itu adalah orang yang mempunyai kasih. Motivasinya, sikapnya penuh dengan kasih pasti untuk Tuhan ya. Dan juga untuk orang lain saudara. Dia memikirkan orang lain, bagaimana membangun orang lain, bagaimana memperhatikan orang lain. Bukan memikirkan diri sendiri. Contoh ya, contoh yang paling cepat kita pikirkan. Kalau seorang bapak, seorang suami selingkuh dengan seorang anak gadis. Dia sebenarnya cinta anak gadis itu atau tidak cinta? Pasti tidak cinta. Kalau dia betul-betul mencintai anak perempuan itu, dia berkata, saya tidak ganggu hidupmu, carilah laki-laki yang kamu cintai, yang beres, yang benar, yang tanggung jawab, bangunlah rumah tanggamu dengan baik. Saya kasih kamu modal untuk kuliah. Nah itu cinta yang betul. Kalau dia mengatakan, saudara kamu harus sama saya, padahal dia sudah tahu dia tidak mungkin ceraikan istrinya, saudara ceraikan istrinya juga nggak benar, saudara. Berarti apa, saudara? Berarti dia tidak mencintai anak perempuan itu. Itu bukan cinta, saudara sekalian. Cinta, saudara, adalah saudara sekalian to sacrifice, berkorban. Berkorban. Itu sebabnya, saudara sekalian, ciri khas daripada orang yang dewasa rohani adalah memikirkan Tuhan, memikirkan orang lain. Memikirkan Tuhan, memikirkan orang lain. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bagaimana kita hidup di dalam kasih, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, itulah caranya. Kita hidup dalam kasih. Apa saja kita pikir bagaimana untuk kebaikan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Jangan hanya pikir diri kita sendiri. Mereka bagaimana? Mereka bagaimana? Apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka pikirkan. Kita harus belajar saudara untuk memikirkan orang lain. Ini pertama. Makna hidup yang pertama, hidup di dalam kasih. Di dalam kasih karunia Allah, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Di dalam kasih karunia Allah, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Tidak egois, tidak cari kepentingan sendiri, tidak cari keuntungan sendiri, tidak cari nama, tidak cari jabatan, tidak cari apapun untuk diri kita. Yang kita cari Tuhan, apa yang aku bisa beri untuk Tuhan dan untuk orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, adalah berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Apa artinya? Arti yang paling sederhana adalah di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8. Coba kita baca ya. Saya hanya buka bagian yang depannya saja. Yaitu saudara, hatiku mengikuti firman-Mu. Ini definisi yang saya ketemu. Paling sederhana. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran sederhananya adalah hatiku mengikuti firman-Mu. Mazmur 27 ayat 8a. Hatiku mengikuti firman-Mu. Itulah definisi paling sederhana dari hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran itu artinya apa sih? Kalau hidup dalam kasih artinya, dalam kasih karunia Allah, lakukanlah semua pekerjaanmu dalam kasih. Itu hidup dalam kasih. Dalam kasih karunia Allah, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Hidup dalam kebenaran berarti apa, saudara? Hatiku mengikuti firman-Mu. Kalau hati sudah mengikuti firman, ada lagi enggak hidup dia mengikuti firman? Seluruh aspek hidup dia ikut firman. Dalam 2 minggu lalu kita bicara, kebenaran itu berarti taat perintah Tuhan. Kebenaran itu berarti ajaran yang benar, itu 2 minggu lalu ya. Bagi Yohanes kebenaran itu berarti apa? Ajaran yang benar. Aku bersuka cita karena mendapati separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ajaran yang benar. Taat kepada perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ya jelas. Saudara, kenapa? Jelas. Kalau Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, berarti firman-Nya pasti kebenaran. Kalau Tuhan adalah kebenaran itu sendiri,
berarti perintahnya adalah kebenaran. Kok tahu Tuhan adalah kebenaran itu sendiri? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Allah disebut sebagai the God of truth. Saya sudah pernah jelaskan ayat ini, yaitu dalam Mazmur 31 ayat 6. The God of truth, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan Allah yang benar. Ini khotbah saya minggu lalu di Karawaci. Jadi 3 minggu berturut-turut khotbah tentang kebenaran. Saya tidak ulang lagi khotbah yang di Karawaci. Saudara, aku menyerahkan ke dalam tanganmu Allah yang benar. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Allah adalah kebenaran. Tuhan Yesus juga adalah kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ulang lagi ya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang kita lihat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 akan mengagetkan kita setelah kita mengingat perkataan Yesus ini. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju ada jalan. Loh, Yesus jalan. Amsal 14, 12 juga bilang jalan. Berarti banyak jalan dong. Memang jalannya banyak. Kita tidak bisa melarang orang membuat jalan. Siapa saja, saudara buka di internet saban hari. Orang beritahu jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kekayaan, jalan menuju damai sejahtera. Semua orang bikin jalan, ya terserah dialah. Dia mau bikin jalan kok versi dia. Tapi pertanyaannya, jalan itu benar atau tidak? Berarti ada 2 ya. Ada jalan yang benar-benar dan ada jalan yang disangka orang benar. Ada 2 macam jalan. Ya, yang ngomong bukan saya, firman Tuhan yang ngomong. Ada jalan yang benar-benar itu benar jalan itu, di dalam dirinya benar, itulah Tuhan Yesus. Atau jalan yang kedua apa? Disangka orang benar. Itu yang dibilang, disangka orang lurus ya. Disangka orang benar, padahal tidak benar. Cuma orang sangka, orang anggap benar, orang kira benar, tapi tidak benar-benar. Yang kira kok berhak ya menganggap itu jalan yang benar ya. Apa dasar dia berani menganggap itu jalan yang benar? Siapa dia sehingga dia punya otoritas mengatakan ini jalan yang benar? Bahaya ya, kita nggak boleh sembarang ikut jalan. Apa jalan itu benar dalam dirinya sendiri atau tidak? Harus ada jalan yang betul-betul di dalamnya dirinya benar. Apa bisa? Ya bisa. Saya kasih contoh yang gampang, saudara mengerti. Tukang emas menetapkan emas atau mengakui emas. Yang mana? Tukang emas menetapkan emas atau mengakui emas? Mengakui emas. Tukang emas tidak berkata, kami perkumpulan tukang emas sedunia dengan ini menetapkan barang ini emas. Silakan beli 1 gram 1 juta. Tidak ada yang mau beli. Silakan Bapak mau tanda tangan 100.000 orang pun kami tidak beli karena itu bukan emas. Tukang emas tidak berhak menetapkan emas. Yang tukang emas lakukan dia mengatakan ini emas, ini bukan emas. Berarti tugas dia mengakui emas. Berarti emas itu adalah emas di dalam dirinya emas. Sudah nangkap ya? Berarti ada jalan yang benar-benar di dalam dirinya benar. Atau jalan yang disangka orang benar. Oh dikira itu emas. Padahal koin dulu yang kuning itu. Seperti 2 euro itu ya. Kuning sudah dibikin jadi cincin. Dikira emas. Padahal bukan emas. Tidak semua yang kuning tua itu emas. Saudara tukang emas tidak berhak menetapkan emas. Dia hanya mengakui. Ada jalan yang benar-benar itu Tuhan Yesus. Jalan yang adalah kebenaran itu sendiri. Atau jalan yang disangka orang benar. Ujungnya menuju mana? Beda enggak? Beda enggak? Tuhan Yesus jalan yang benar ujungnya hidup atau maut? Hidup. Tapi jalan yang disangka orang lurus ujungnya menuju maut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang dibukakan oleh firman Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa tidak semua jalan benar dan menuju kehidupan. Ada jalan yang disangka orang benar. Tapi ujungnya menuju kepada maut. Kalau Allah itu benar dalam dirinya. Berarti perintah yang dia berikan itu adalah kebenaran. Berarti saudara sekalian firman yang dia berikan itu adalah kebenaran. Maka artinya hidup dalam kebenaran itu apa sih? Artinya hidup dalam kebenaran itu berarti kita hidup mengikuti firman Tuhan. Hatiku, hidupku mengikuti firman Tuhan. Itu artinya. Simple ya. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Ya ikuti firman Tuhan. Ya taati firman Tuhan.
Firman Tuhan berkata semua manusia berdosa, ya kita terima. Firman Tuhan berkata Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, ya kita terima. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Mu harus diberitakan kepada anak-anak. Itulah tugas kita besok dalam kelas pembinaan. Kita belajar bagaimana menyampaikan kebenaran kepada anak-anak dengan kasih. Itulah tugasnya daripada KKR regional. Itulah tugasnya daripada BCN, NRITC, dan sebagainya. Memberikan firman. Kalau dia mau hidup dalam kebenaran tapi dia tidak ada firman, tidak bisa. Dari mana dia tahu itu kebenaran? Kebenaran berarti dia harus tahu ada firman. Baru dia tahu itu adalah kebenaran. Kalau tidak bisa tahu mana kebenaran. Saudara, saya mau masuk kepada bagian kedua. Saudara, satu fitur dari kebenaran yaitu mendatangkan sukacita. Coba lihat ya ayat 4. Kembali ke 2 Yohanes 1 ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bayangkan separuh saja jemaat hidup dalam kebenaran. Yohanes berkata dia sangat bersukacita. Apalagi jikalau seluruh jemaat hidup dalam kebenaran. Apalagi jikalau seluruh gereja hidup dalam kebenaran. Apalagi jikalau seluruh jemaat hidup dalam kebenaran. Dia akan sangat bersukacita. Dari sini kita mengerti. Berarti Yohanes menginginkan lebih banyak orang mengenal kebenaran. Berarti Yohanes menginginkan lebih banyak orang hidup dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita mendapati separuh jemaat hidup dalam kebenaran. Apalagi jikalau seluruh gereja hidup dalam kebenaran. Apalagi jikalau seluruh jemaat, seluruh manusia hidup dalam kebenaran. Oh sungguh indah ya. Saudara sekalian, Yohanes sukacita berarti apa? Berarti dia menyaksikan kebenaran itu secara langsung atau tidak langsung. Mendatangkan sukacita. Ini yang indah ya. Orang kadang-kadang mengatakan apa? Oh kebenaran itu membingungkan. Oh kebenaran itu menyiksa. Tidak. Kebenaran mengikat atau membebaskan. Membebaskan. Contoh yang gampang ya. Ini kalimat bukan dari saya. Kalimat ini dari Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ibu kos mengatakan, silakan boleh keluar. Semua anak keluar, lalu pulang jam 5 diomeli. Kenapa pulang jam 5? Tapi lain kali ada yang pulang jam 8, tidak diomeli. Loh. Jadi setiap kali mereka keluar ragu-ragu. Ini jam pulang boleh jam berapa? Jadi waktu mereka keluar was-was. Yang paling aman jam 1 siang, pasti dia tidak marah. Yang siang dia marah. Jam 6 marah, kadang jam 8 tidak marah. Maka saudara lihat ya, mereka semua keluar bebas atau tidak? Tidak bebas. Kapan bebasnya? Bebasnya ibu kos mengatakan, jam 10 Ted harus sampai di kos. Berarti 9:59 masih boleh. Nah kalau begitu saudara, mulai hari itu mereka bebas tak? Mulai hari itu bebas. Pergi tidak was-was, pergi tidak khawatir. Kebenaran membebaskan. Mulai hari itu bebas ya, bebas. Orang lari cepat-cepat menuju ke airport. Wah, masih keburu apa enggak ya? Dia terus dalam satu pertanyaan. Masih keburu apa enggak ya? Masih keburu apa enggak ya? Kalau lihat jamnya sudah sangat mepet. Begitu turun dari taksi. Sampai di airport ada pengumuman. Penerbangan nomor sekian ditunda 1 jam. Langsung bebas enggak? Langsung masuk makan ya. Enggak masuk terus ke gate. Langsung cari minum. Bebas. Kebenaran sudah memberi kepada dia satu kemerdekaan, satu kebebasan. Nah, ini cerita dari Patong yang saya sangat senang sekali. Saya sudah dengar cerita ini berpuluh-puluh kali. Saudara. Sangat senang sekali ilustrasi ini. Saudara. Patong mengatakan dia dengar cerita ini waktu dia sekolah minggu. Yaitu 2 anak, papanya pelihara bebek. 2 anak itu pergi bawa bebek pergi minum di sungai. Lalu setiap hari seperti itu. Kokonya sama adeknya. Lalu suatu waktu mereka pulang biasa sambil bercanda-bercanda, lari-lari, bebek-bebek itu diawasi sampai di rumah. Besok lagi seperti itu. Suatu hari adiknya sudah lari terantuk batu, jatuh, timpa anak bebek, mati. Wah dia bilang, papa kalau tahu saya diomeli. Celakanya apa saudara? Waktu bebeknya mati, kokonya tahu. Lalu saudara dia pulang, kokonya bilang nanti saya lapor papa ya. Oh jangan, nah, dia udah ketakutan ya. Mulai hari itu kokonya punya senjata. Bagaimana peras adanya? Kata kuncinya 5 huruf, bebek ya. Adanya mau apa? Bebek? Oh langsung diam ya. Sini kasih biskuitnya, gak mau. Bebek? Oh langsung kasih saudara.
Jadi terus seperti itu, adiknya tertekan selama 1 bulan. Sudah tidak tahan, papanya pulang, dia bilang sama papanya, "Papa, aku mau ngomong. Tapi papa janji ya, tidak boleh marah-marah." "Ya tidak apa-apalah kamu cerita." Lalu anak itu nangis, "Pak, aku kemarin tidak sengaja terantuk batu, jatuh anak bebeknya mati. Ya, Koko terus ancam aku sudah sebulan." Papa bilang, "Wah gitu doang, biarin aja, nanti bebek bertelur banyak, tidak usah dipikir, itu sudah biarin aja 1 ekor yang mati itu." Lalu sudah papanya peluk dia, elus-elus dia, sayang dia. Mulai hari itu bebas gak? Bebas. Dia ketemu kokonya bebek, dia bilang, "Bebek apa kok? Hah, Koko kepengen makan daging bebek?" Kokonya mulai rasa heran. "Aku lapor papa loh." "Oh silakan lapor." Kokonya mulai kehilangan senjata, mulai sudah tidak bisa ngancam lagi. Mulai dari kebenaran itu, dia tahu bahwa papanya mengampuni dia. Dia bebas. Kebenaran itu sangat penting. Itu sebabnya di sini kebenaran mendatangkan sukacita. Nah kita lihat ya, sukacita, kebenaran mendatangkan sukacita karena bebas. Memerdekakan, itu sebabnya saudara dia bersukacita dengan kebenaran. Tapi saya mau jalan terbalik sekarang, mau jalan terbalik dari sisi yang lain. Bagaimana kita lihat dari sisi sukacita, lalu connect dengan kebenaran. 3 sumber sukacita. 3 ya, semua huruf C. 3 sumber sukacita. Pertama, contemplation. Kontemplatif. Sukacita itu kita tahu dapat dari mana? Dari merenungkan. Di dalam Kisah Rasul 11 dikatakan ketika Barnabas sampai melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Melihat itu kontemplatif, saudara. Melihat itu kontemplatif. Waktu dia melihat bukan saja melihat itu artinya dia merenung. Wah Tuhan luar biasa ya, kok jemaat seperti begini Tuhan bisa beri banyak kasih karunia. Oh Tuhan luar biasa ya, maka dia bersukacita. Melihat itu artinya kontemplatif. Dari mana datang sukacita Barnabas di dalam Kisah Rasul 11? Dari melihat kontemplatif. Waktu kita merenungkan cinta Tuhan dalam hidup kita. Yakub berkata, "Aku menyeberang sungai Yordan dengan sepotong tongkat ini. Dan tidak punya apa-apa dengan baju di badan. Sekarang sudah memiliki 2 pasukan. Aku tidak layak menerima semua kasih dan kebaikan Tuhan itu." Dia bersukacita. Kan kontemplatif. Sukacita itu datang dari kontemplasi. Mengkontemplasi, merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan cinta Tuhan. Juga merenungkan kebaikan orang lain. Kita melihat pasangan kita berkata, "Aduh luar biasa ya. Dia mau sama saya, dia mau terima saya, dia mau berjuang bersama saya." Kontemplasi mendatangkan sukacita. Tetapi saudara jangan lupa, waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, itu sendiri adalah sudah merenungkan kebenaran. Itu sebabnya sukacita tidak mungkin dilepaskan dari kebenaran. Sukacita yang benar ya. Karena waktu kita merenungkan kasih Tuhan, kita sudah merenungkan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Tuhan mengasihi kita. Itu kontemplasi kebenaran. Kontemplasi kasih karunia Allah adalah kontemplasi kebenaran Allah. Itu tidak bisa dilepaskan, saudara. Pertama, sukacita datangnya dari kontemplasi. Kontemplasi kebaikan Tuhan, kontemplasi kebenaran Tuhan, kontemplasi kasih Tuhan. Kedua, sukacita datangnya dari contentment. Kepuasan. Plong, hati plong. Sukacita datang dari mana, saudara? Kepuasan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Ini Yesus yang ngomong. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Minta, supaya kamu menerima dan kamu bersukacita. Memang ya, kalau keinginan kita terpenuhi, kalau permintaan kita terpenuhi, bersukacita enggak? Bersukacita. Wah, luar biasa. Tadi malam dalam konser saudara diberitahu, saudara pianis itu Janis, saudara adalah orang Indonesia pertama yang diterima di Curtis School of Music di Amerika, di mana Lang Lang dan Yu Jawang lulus dari sekolah itu. Wah, luar biasa. Ada yang mengatakan Chicago University 45.000 yang daftar, 1.500 yang diterima. Harvard University nanti 50.000 yang daftar, berapa yang diterima? Wah, begitu diterima di Harvard, kamu diterima di jurusan ini dengan fellowship. Fellowship berarti semua dibayari. Dibayari, uang sekolah dibayari, uang hidup dibayari, tiket dari Indonesia dibayari, uang taksi dari rumah pergi ke airport dibayari. Semua dibayari. Sukacita.
Lalu saudara sekalian suratnya di print dari email, dikasih lihat papa, dikasih lihat mama. Puji Tuhan, saya diterima di Harvard. Puji Tuhan, beasiswa penuh. Puas sukacita saudara sekalian, langsung peluk mamanya, peluk papanya. Senang banget atas permohonan dia dipenuhi. Di tengah-tengah sukacita itu mendadak sadar satu hal. Gimana Meme pacarnya? Pacarnya Binus tidak terima, Trisakti tidak terima, Untar tidak terima. Jangankan Harvard. Lalu saudara telepon pacarnya. Gimana Meme? Koko diterima di Harvard. Berarti Koko tidak sayang Meme. Aduh, hati berkeping-keping. Suratnya disobek. Gak usah ke Harvard-Harvardan lah. Sudah kuliah di Jakarta aja. Tetap dengan kekasih hatiku, jantung hidupku. Ya, setelah itu saudara, berapa minggu kemudian pacarnya putusin dia. Sorry Koko, masih banyak yang lebih baik dari Koko, bye-bye. Waduh, telepon Harvard lagi, Harvard bilang, lu pikir cuma lu doang. Gak bisa, wah sudah hilang kesempatan. Maka saya suka bilang sama anak pemuda remaja, jangan terlalu cepat berpacaran. Masa hidupmu masih panjang. Buat apa kamu harus dipersulit oleh kesulitan yang kamu terlalu cepat pacaran. Belum tentu dia seperti kamu punya kesempatan untuk ke luar negeri. Kadang ada yang papa mamanya mampu membiayai anaknya ke luar negeri. Tapi papa mamanya dari satu lagi mengatakan, kamu di Jakarta saja berat biayanya, apalagi ke luar negeri. Jadi papa mama tidak bisa bantu kamu. Jadi saudara sekalian beda ya. Karena itu saudara, kalau orang permohonannya dipenuhi, hatinya sukacita. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bukan permintaan dipenuhi maka dia sukacita. Contentment itu yang bikin dia sukacita. Kepuasan. Kepuasan itu yang bikin dia sukacita. Tapi kita melihat dalam Filipi pasal yang keempat, saudara, Rasul Paulus bicara tentang sukacita begitu banyak. Dan dia tutup dalam pasal yang keempat, saudara sekalian, justru tidak bicara tentang permintaan yang dipenuhi. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti apa? Berarti ada keadaan di mana permintaan dia tidak dipenuhi. Dia tetap bersukacita. Kenapa saudara? Kuncinya adalah Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepuasan itu saudara, kenapa? Karena Tuhan memberi kekuatan. Segala keadaan. Aku belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Puji Tuhan ya. Aku belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Itu sebabnya aku bersukacita terus. Tetapi kepuasan di sini kita harus mengerti tidak boleh dilepaskan dari kebenaran. Kepuasan yang dilepaskan dari kebenaran, sukacitanya akan digerogoti oleh hati nurani. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, cinta yang dilepaskan dari kebenaran, sukacitanya akan digerogoti oleh hati nurani. Sama. Kalau puas lalu dia bersukacita, tapi puasnya tidak benar, maka sukacitanya digerogoti oleh hati nurani. Kamu rasa dirimu puas, tapi kamu tahu enggak ini enggak benar? Dia gelisah. Oh iya, ini enggak benar ya. Ini enggak benar ya. Ketiga, pertama adalah contemplation. Kedua, contentment. Ketiga, conquest. Conquest, kemenangan, ya, kemenangan. Saya memakai istilah ini supaya mencocokkan menjadi C. Tapi istilah ini di dalam sejarah, di dalam politik, saudara, kurang begitu disukai karena conquistador, yaitu penakluk orang Spanyol yang menindas orang-orang Amerika Latin begitu rupa. Indonesia punya satu kelebihan yang harus saudara sadari, kita adalah negara yang mempunyai nasionalisme yang begitu kuat. Belanda menjajah kita, tapi bahasa Belanda bukan bahasa nasional kita. Latin Amerika yang dijajah Spanyol hampir semua bahasa nasionalnya Spanyol. Satu-satunya yang bukan bahasa Spanyol adalah Brasil. Bahasa Portugis, bukan bahasa dia juga. Bahasa dari orang-orang Portugis yang menjajah mereka. Tapi orang Indonesia, kita tidak memakai bahasa Belanda. Hanya orang-orang Manado, orang-orang Ambon, dan sebagian orang di Jawa, di Sumatera, generasi tua yang bisa berbahasa Belanda. Makin ke sini, sudah tidak bisa bahasa Belanda. Hanya kata-kata Belanda saja yang kita ambil masuk dalam bahasa kita. Kroket, tustel, piket, kulkas, itu semua bahasa Belanda. Saya pernah ngomong sama seorang polisi di Belanda, dia mengatakan, dia kuliah teologi. Saya selalu
masuk sekolah teologi, tapi saya selalu terganggu oleh, cari Inggrisnya tidak ketemu. You know picket? Picket? Oh, I know picket. Oh, picket itu bahasa kita juga, dari bahasa Belanda. Saudara sekalian, conquest ini bukan dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian kemenangan. Karena Britannica memberi definisi yang keempat, yaitu successful in defeat atau dealing with something difficult or dangerous. Berhasil menaklukkan sesuatu yang sulit. Nah, itu adalah istilah dari Britannica, definisi yang keempat. Saudara, maka di sini sukacita datang dari mana? Kemenangan. Kok tahu? Karena Yohanes 20 ayat 20 berkata, sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Loh, mereka sudah lihat Tuhan 3,5 tahun, kenapa masih bersukacita? Karena sekarang mereka bukan hanya melihat Tuhan, tapi melihat Tuhan yang menang. Menang itu mendatangkan sukacita yang besar. Oh, seluruh rakyat Indonesia bersukacita. Karena apa? Karena tim nasional masuk putaran 3 dari kualifikasi Piala Dunia. Hanya terganggu oleh nyanyi-nyanyian setelah pertandingan itu, ya. Yang bikin penonton nyanyi sendiri aja Indonesia Pusaka. Saya dengar falas-falas. Tapi mereka nggak mau nyanyi oleh artis, lagu artis mereka nggak kenal. Lagu Indonesia Pusaka, Tanah Airku, itu yang mereka kepengen setelah menang. Meskipun menangnya hanya melawan Filipina. Thailand menang, tapi tidak lolos. Itu sangat menyakitkan ya. Kalau tidak lolos kalian kalah aja ya. Menang, tapi tidak lolos. Sangat menyedihkan. Wah, lolos. Nanti masuk putaran 3, kalau menang, sukacita. Menang. Kemenangan itu mendatangkan sukacita, heran ya. Alkitab berkata waktu mereka melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang menang. Mereka bersukacita. Sudah sering lihat Yesus kok masih sukacita juga. Karena kali ini beda. Sebelumnya mereka lihat Yesus sudah biasa, tapi kali ini melihat dia yang menang, tangannya dan lambungnya itu bukti bahwa dia pernah disalibkan. Tetapi sekarang dia menang, itu sebabnya mereka bersukacita. Oh, mereka bersukacita. Sangat bersukacita dalam setiap kemenangan. Tapi kalau menangnya tidak benar, maka hati nurani akan menggerogoti sukacita yang datang dari kemenangan yang tidak benar. Ulang lagi ya. Hati nurani akan menggerogoti sukacita yang keluar dari kemenangan yang tidak benar. Karena itu menang berarti harus benar juga. Bukan hanya menang, menang lalu senang. Oh, menang lalu senang, tapi menangnya benar enggak? Curang. Kenapa? Karena diving. Jatuh, sudah di pinggir kotak penalti, wasit salah lihat VAR, ternyata dibikin penalti, saudara. Lalu saudara menang tapi curang. Menang tapi saudara sepanjang pertandingan saudara sekalian sebenarnya yang lebih menguasai tim lawan. Cuma ini saudara gara-gara jatuh saja. Apalagi yang itu saudara ya, yang sudah jago-jago diving itu saudara sekalian ya. Kakinya disangkutin di situ saudara. Wah, kalau lihat di video betul-betul itu adalah diving, adalah jatuh. Tapi itu sebenarnya penipuan. Menang tapi kalau enggak benar, sukacitanya akan digerogoti oleh hati nurani. 3 sumber sukacita. Kontemplasi, pertama. Kepuasan, contentment. Ketiga, kemenangan, conquest. Tapi 3 ini harus berkaitan dengan kebenaran. Baru sukacitanya sempurna. Hidup adalah berjalan bersama Tuhan dalam kasih. Hidup adalah berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Yang terakhir, hidup adalah berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Karena Yohanes berkata, kamu harus hidup menurut perintahnya. Kalau tadi sudah jelas saling mengasihi sudah jelas. Sekarang menurut perintahnya, perintah itu apa? Kamu harus saling mengasihi. Hidup menurut perintahnya berarti hidup berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan. Kamu harus taat, kenapa? Karena dia yang adalah kebenaran memberi perintah, maka perintahnya pasti benar. Tapi bukan hanya dia adalah kebenaran, dia berhak. Waktu Tuhan mau memberi 10 hukum kepada orang Israel, Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau kamu mengenal aku, kamu harus taat. Kalau kamu melihat kemuliaanku, kamu harus taat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Aku yang membebaskan kamu, kamu harus taat. Oh, kita sudah ngerti ya. Kenapa mesti taat sama Tuhan? Dia pencipta kita, dia penebus kita, dia pemilik hidup kita, dia pemelihara kita. Dia yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Semua itu sudah lengkap.
Oh, kita mengerti harus taat sama Tuhan. Tapi yang paling heran di dalam Alkitab, seorang diberikan perintah, tapi tidak lupa diberi perlengkapannya. Perintah toh, ayo KKR regional, tapi tidak ada pelatihan pengkhotbah awam. Bagaimana caranya? Sudah ikut pelatihan, bahan khotbahnya sudah diperiksa, sudah coba latihan khotbah depan hamba Tuhan, sudah beres semua. Hari H berangkat di tempat KKR, dikasih lagi surat dari dinas, dikasih lagi daftar sekolah, lembar pujian, traktat, saudara, nanti apa lagi saudara, semua sudah dimasukkan, disiapkan untuk pergi. Perlengkapan dikasih. Nah, itu cara yang sama Tuhan ketika memberi perintah kepada kita, dia kasih perlengkapannya. Waktu Tuhan menyuruh murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Inilah amanat agung diberi kepada mereka. Mereka pergi, otoritasnya siapa? Siapa yang suruh? Apa haknya mereka pergi? Haknya adalah Yesus berkata, kepadaku telah diberi segala otoritas di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Yesus memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Karena itu kamu harus pergi. Itulah otoritasnya. Ada kuasa enggak? Ada. Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu menjadi saksiku. Dari Yerusalem sampai ujung bumi. Mereka disuruh pergi menginjili, otoritas dari Tuhan Yesus. Kuasa dari Roh Kudus. Dan yang paling heran, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Kamu harus tahu ya, aku ini Tuhan Yesus menyertai kamu. Kapan? Mari kita lihat Kisah Rasul 23. Kapan Tuhan menyertai? Ini contohnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-23. Contohnya Tuhan Yesus menyertai. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-10. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Rupanya penyertaan itu berkaitan dengan penderitaan. Ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan, para ahli berkata kalau kata Tuhan muncul dalam Kisah Para Rasul menunjuk kepada Tuhan Yesus. Pada malam berikutnya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Berarti Tuhan menyertai dia. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Waktu orang disuruh pergi menginjili, Tuhan tidak lepas dia pergi. Mati hidup lu tanggung sendiri, oh enggak begitu. Tuhan suruh kita, Tuhan beri perintah, kita taat sama dia. Ada penyertaan, ada otoritas dari Tuhan Yesus, ada kuasa dari Roh Kudus, ada penyertaan dari Tuhan Yesus dan Paulus mengalami. Betul-betul. Waktu mereka mau menghantam dia, Yesus datang berdiri di sisinya. Ini kalimat yang selalu menghibur saya. Tuhan datang berdiri di sisinya. Seperti mama yang datang peluk anaknya yang dapat nilai jelek di sekolah. Maju, jangan. Biasa mama ngomongnya lebih lembut ya. Yang ngomong itu papa biasanya. Kuatkan dia untuk maju. Mari kita buka lagi Ibrani 2. Seorang yang disuruh pergi memberikan penginjilan, memberikan kesaksian, ada otoritas dari Tuhan Yesus, ada kuasa dari Roh Kudus, ada penyertaan dari Tuhan Yesus, ada apa lagi? Ibrani 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tuhan meneguhkan kesaksian. Kenapa? Karena dua hal, penolakan dan penganiayaan. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan mujizat. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Di dalam kekristenan, mujizat paling banyak terjadi di dalam penginjilan. Dalam kekristenan, mujizat paling banyak terjadi dalam penginjilan. Kenapa? Karena penolakan dan penganiayaan. Mujizat paling banyak terjadi dalam penginjilan. Waktu mereka datang, saudara sekalian, dikasih minum sama kepala suku. Sudah taruh racun, biar dia mati. Orang ini mau bikin kita jadi Kristen. Begitu ambil gelasnya, langsung pecah. Heran ya. Sudah digigit ular, Paulus digigit ular. Tidak mati, saudara sekalian. Banyak contoh di dalam penginjilan. Mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh mereka pergi penginjilan. Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan mujizat. Ada otoritas dari Tuhan Yesus. Ada kuasa dari Roh Kudus.
ada penyertaan dari Tuhan Yesus, ada peneguhan dari Allah dalam bentuk tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ada satu ilustrasi yang sangat bagus. Seorang bapak sudah tua naik ke atas bus untuk memberitakan Injil. Lalu setelah dia naik atas bus, dia berkata, Tuhan Yesus segera datang, bertobatlah. Seorang ibu yang bawa anak duduk dalam bus, bawa anak umur 10-12 tahun, marah kepada dia. Diam, kamu jangan bicara Yesus di sini. Yesus tidak ada. Bapak itu terus menginjili. Tuhan Yesus segera datang, bertobatlah. Ibu ini bangun, sudah tidak lagi marah-marah, pukuli bapak yang sudah tua itu. Dipukuli oleh si ibu ini yang relatif masih muda. Sudah dipukuli sampai bapak itu, sampai jatuh, sampai babak belur. Sudah di tengah digebukin, anaknya yang duduk di kursi teriak, Mama, jangan, dia dikirim oleh Tuhan. Lalu mamanya langsung nangis. Nangis berlutut di depan bapak itu. Lalu saudara bapak itu tanya sama dia, kenapa kamu menangis? Ibu itu berkata, karena anak saya bisu. Langsung dia kaget. Karena anak saya bisu. Dia bisa berteriak. Itu berarti Tuhan menyembuhkan dia. Saudara, kenapa dalam penginjilan ada mujizat? Karena perlawanan, penganiayaan, penolakan. Tuhan meneguhkan kesaksian mereka yang menginjili dengan mujizat. Semua penjelasan ini intinya apa? Kalau Tuhan perintah, taati. Karena tidak mungkin orang yang taat perintah Tuhan dibiarkan oleh Tuhan. Itu poinnya. Tuhan suruh mereka penginjilan, ada banyak berkat menyertai mereka. Ada banyak peneguhan, penguatan, penyertaan otoritas. Waktu Tuhan memberi perintah kepada kita, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sendiri di dalam menjalankan perintah itu. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, taat sampai mati. Filipi 2. Taat sampai mati, taat sampai mati. Tuhan Yesus yang sudah taat sampai mati, Dia berani memberi nasihat kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut terhadap apa yang akan engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janganlah takut kepada apa yang engkau harus derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, tidak ada orang yang naik ke atas mimbar dan berkata-kata kepada kami. Berilah juga kepada kami kasih karunia, supaya kebenaran yang Tuhan berikan kami hidupi, sehingga itu menjadi makna dari hidup kami, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Beri kepada kami kasih karunia setiap hari. Kami memerlukan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, Bible Camp Nasional dan juga NRITC Early Bird akan berakhir pada hari ini. Dan saudara sekalian, kita bersama-sama perlu memperhatikan sekali lagi kalau anak-anak kita bisa mendaftar. Bible Camp adalah hari terakhir hari ini. Dan NRITC adalah berakhir dalam 5 hari, 4 hari akan datang, yaitu early bird. Silakan saudara boleh mendaftarkan anak-anak remaja kita dan anak-anak sekolah minggu kita, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan tidak banyak lagi, mari kita memperhatikan akan kesempatan ini. Saudara sekalian, nanti besok saya akan memimpin pembinaan untuk orang tua, dengan tema menyampaikan kebenaran
dengan kasih kepada anak-anak. Harap kita boleh memakai kesempatan untuk belajar dan anak-anak memiliki activity day, yaitu Pilgrim's Progress. Kelas katekisasi yang baru akan dimulai pada bulan Juli ini. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memperhatikan. Di dalam 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip baptisan, sidi, dan atestasi. Saudara, tetapi di luar itu, saudara, kita perlu memperhatikan 3 hal. Pertama, saudara-saudara yang selama ini sudah melayani, tetapi belum menjadi anggota, didorong, dihimbau, diingatkan, diundang, diajak untuk mengikuti katekisasi, sehingga kita melayani dengan pemahaman yang sama di dalam prinsip-prinsip gerakan Reform Injili. Yang kedua adalah orang tua yang akan membaptiskan anak-anak, juga memperhatikan karena baptisan anak dilakukan kepada orang tua, yang keduanya adalah anggota GERI. Yang ketiga adalah mereka yang akan menikah, juga diingatkan bahwa mereka mengikuti katekisasi karena pemberkatan peneguhan dilakukan kepada mereka yang menjadi anggota. Saudara sekalian, persekutuan doa pagi khusus akan diadakan pada tanggal 29 Juni, di mana setelah saya memimpin doa pagi di awal, Pendeta Edward Uy akan mengajar kepada kita satu prinsip gerakan reform yang sangat penting, yaitu fighting spirit dan squeezism. Kita bersama-sama belajar, saya undang semua jemaat untuk bisa hadir. Mereka yang melayani Tuhan perlu mengerti prinsip-prinsip dari gerakan reform, karena kita adalah bagian dari Gereja Reform Injili Indonesia. Mari kita bersama-sama belajar melalui Pak Edward yang bukan saja sudah senior di GERI, tetapi juga sudah sangat lama berada bersama-sama dengan pelayanan Pendeta Stephen Tong. Hari Rabu saya akan memimpin PA khusus di gereja kita pada hari Rabu, yaitu saudara melanjutkan pembahasan tentang kebangunan, para revivalist, kebangunan rohani dan panggilan misi. Pada hari Rabu jam 7 malam saya akan memimpin doa, setelah itu melanjutkan dengan PA khusus, revivalist, kebangunan rohani dan panggilan misi.